Berbicara tentang produk susu sapi, pasti Anda akan segera terbayang dengan sapi Holstein yang memiliki ciri fisik mudah dikenali dengan kulit berwarna putih dengan bercak hitam atau belang yang tersebar di seluruh tubuhnya. Pola belang hitam ini bisa bervariasi dari sapi ke sapi, tapi umumnya menciptakan tampilan yang khas dan mudah dikenali. Hal ini berkorelasi dengan keunggulan dari ras sapi Holstein, yang mana sapi Holstein dikenal karena memiliki potensi produksi susu yang tinggi. Mereka seringkali mampu menghasilkan jumlah susu yang lebih banyak dibanding dengan beberapa ras sapi lainnya. Susu dari sapi Holstein ini juga seringkali memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibanding dengan beberapa jenis sapi lainnya. Meskipun ini mungkin bukan keunggulan utama dalam semua konteks, beberapa produsen susu dan konsumen mungkin mencari susu dengan kandungan lemak yang lebih rendah untuk pola hidup sehat. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses peternakan sapi Holstein di Amerika yang umumnya dikelola oleh keluarga. Walau peternakan-peternakan dikelola oleh keluarga, namun peternakan sapi Holstein seperti ini biasanya memiliki jumlah sapi hingga ratusan, di mana jumlah maksimalnya adalah 116 untuk batas sapi yang dikelola oleh keluarga. Lebih dari itu harus masuk manajemen perusahaan. Dan seperti yang Anda lihat, semua sapi ini adalah sapi Holstein yang dipelihara untuk produk susu mereka. Pada video kali ini kita akan mengambil sampel dari beberapa peternakan keluarga dan juga peternakan skala besar yang dapat memelihara sapi hingga jumlah ribuan. Seperti halnya sapi-sapi lainnya, sapi Holstein akan mulai memproduksi susu untuk pertama kali di umur 2 tahun setelah melewati masa kehamilan 9 bulan. Fase ini disebut dengan laktasi pertama, di mana sapi Holstein dapat memproduksi susu dalam jumlah yang signifikan untuk digunakan dalam produksi susu komersial. Sementara itu, anak sapi Holstein yang baru dilahirkan akan diberikan kesempatan menyusui induknya pertama kali dan terakhir sebelum mereka akhirnya dipisahkan. Susu pertama dari induknya adalah susu terbaik yang mengandung banyak kolostrum untuk menjaga kesehatannya. Setelah mendapatkan susu kolostrum pertamanya, anak sapi akan dibawa ke truk oleh pekerja yang selanjutnya akan dibawa menuju kandang perawatan bayi sapi selama 2 bulan dalam kandang-kandang yang terpisah. Anak-anak sapi ini akan diberi ID tag pada telinga mereka untuk mencatat riwayat kesehatan dan silsilah biologis. Mereka akan ditempatkan dalam satu kandang kecil secara individu seperti ini untuk 20 hari ke depan. Pekerja akan memberikan susu dengan botol-botol khusus 3 kali sehari. Sementara 2 ember di depannya berisi air dan makanan yang diformulasikan khusus untuk anak sapi. Setelah 20 hari, sekat antar kandang dibuka untuk mengumpulkan 2 anak sapi dalam satu kandang hingga 60 hari ke depan. Dan setelah anak sapi memiliki umur 50 hari, anak sapi ini akan mulai disapih secara bertahap dengan mengurangi jatah susu mereka. Setelah anak sapi berumur sekitar 2 bulan, anak sapi akan dikeluarkan dari kandang perawatan bayi dan dipindahkan ke kandang baru mereka, tempat kandang sapi muda. Kandang sapi muda biasanya diisi sapi antara 10 hingga 20 ekor sapi. Mereka akan berada di sini hingga mereka mencapai usia produktif mereka untuk menggantikan sapi-sapi yang sudah tidak produktif. Setelah sapi berumur 12 sampai 13 bulan, mereka siap untuk dikawinkan. Proses perkawinan ini dilakukan dengan proses inseminasi buatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan genetik
meminimalisir penyebaran penyakit, dan juga untuk menghemat biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses transportasi. Setelah proses inseminasi, mereka akan mengandung selama 9 bulan, sehingga mereka akan mulai menghasilkan susu setelah berumur 2 tahun atau setelah mereka melahirkan. Setelah melahirkan, anak sapi dipindahkan dan induk sapi akan mulai program produksi susu mereka bersama sapi indukan lainnya. Seperti sapi lainnya, sapi Holstein dapat memproduksi susu secara terus-menerus setelah melahirkan dan memasuki masa laktasi. Masa laktasi sapi Holstein biasanya berlangsung selama sekitar 305 hari atau sekitar 10 bulan setelah melahirkan anaknya. Selama masa ini, sapi Holstein akan terus menghasilkan susu dalam jumlah yang signifikan. Produksi susu cenderung mencapai puncaknya pada beberapa bulan pertama setelah melahirkan, dan kemudian secara bertahap menurun seiring berjalannya waktu. Selama proses laktasi, sapi diberi makan komposisi diet seimbang dengan pedoman TMS atau Total Mixed Rotation. Komposisi diet ini sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk usia sapi, tingkat produksi susu, kondisi kesehatan, dan juga tujuan pemeliharaan. Mungkin kita mengira sapi-sapi ini diberi pakan rumput kering saja, namun kenyataannya, rumput ini dikomposisikan dengan konsentrat, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Beberapa peternak keluarga memiliki alat mixer portable yang ditarik oleh traktor. Mixer ini berfungsi untuk mencampur semua bahan komposisi pakan sapi. Secara umum, komposisi pakan sapi Holstein ini terdiri dari jerami alfalfa, jerami padi, biji cotton, pellet canola, produk sampingan toko roti, gluten jagung, silase jagung, kulit almond sebagai sumber serat berkelanjutan, rolled jagung dari produk sampingan pabrik olahan jagung, whey atau air susu hasil sampingan pembuatan keju, dan air bersih. Semua bahan ini akan dimasukkan ke dalam mixer dengan pedoman berat yang berada pada samping mixer. Setelah semua tercampur rata, mixer akan dibawa ke kandang sapi untuk mendistribusikannya. Sementara itu, pada peternakan yang lebih besar, setiap batch bahan memiliki ruangannya sendiri, sehingga pekerja cukup mengumpulkan semua bahan ini dengan loader dan memasukkannya ke batch mixer di tengah lapangan penyimpanan pakan yang akan mencampur semua bahan ini dalam skala besar. Dalam beberapa musim, pakan tambahan atau campuran kadang akan berubah seiring musim, seperti pada musim kentang atau musim bawang bombay. Peternakan ini mendapat kiriman kulit kentang dan bawang bombay dari pabrik makanan ringan. Produk sampingan seperti ini tidak akan disia-siakan di peternakan ini. Setelah semua bahan tercampur merata, pakan diarahkan ke conveyor untuk dinaikkan masuk ke truk-truk pengangkut yang akan mendistribusikannya ke kandang-kandang sapi Holstein. Salah satu fasilitas unik yang pasti ada di peternakan sapi Holstein di Amerika adalah benda berwarna kuning ini. Ini adalah cow brush atau sikat sapi. Beberapa alat ini dapat berputar secara otomatis, sebagian lainnya tidak. Alat ini berfungsi untuk penghilang gatal pada sapi dan juga relaksasi untuk pijatan dan pembersihan kulit sapi. Khusus untuk fasilitas ini tidak disediakan sebanyak jumlah sapi, namun hanya disediakan bagi sapi-sapi yang merasa perlu menggunakan fasilitas ini. Sementara itu, untuk manajemen kotoran sapi, kandang akan disemprot secara teratur dan kotoran akan didorong dengan besi yang ditarik oleh rantai untuk membawanya ke saluran drainase.
Saluran ini menuju kepada drum besar berputar yang akan memanaskan kotoran sapi untuk memisahkan air dari bagian padatnya. Hasil dari proses ini adalah air daur ulang dan juga kotoran kering yang sudah bersih dari bakteri jahat yang dapat digunakan sebagai bahan kompos maupun untuk digunakan ulang sebagai alas empuk untuk kandang sapi. Air daur ulang dialirkan di sekitar kandang untuk membersihkan sapi ketika keluar dan masuk atau saat beraktivitas, dan juga saat sapi ini pindah ke ruangan pemerahan susu. Sapi Holstein dapat diperah secara rutin 2 hingga 3 kali sehari. Praktik pemeliharaan sapi modern biasanya melibatkan 2 kali pemerahan utama yang dilakukan pada pagi dan sore hari. Beberapa peternakan juga melakukan pemerahan tambahan pada siang hari, pada saat sapi-sapi ini memiliki produksi susu yang berlebih. Pada pagi dan sore hari, sapi-sapi ini akan digiring keluar kandang dan antri dalam barisan untuk memasuki ruang parol pemerahan susu sapi. Setiap satu parol putaran pemerahan sapi seperti ini dapat menampung hingga 50 ekor sapi sekaligus. Setelah sapi-sapi ini memasuki skat pemerahan, pekerja akan membersihkan kaki dan susu sapi, baru selanjutnya memasang alat pemerahan susu. Dengan daya hisap yang sesuai, pemerahan ini dapat berlangsung efektif sehingga setiap sapi hanya memerlukan waktu 10 menit di mesin pemerahan ini. Produktivitas susu selalu dipantau untuk mengkorelasikan dengan kesehatan sapi. Setelah pemerahan susu selesai, sapi-sapi ini dapat kembali ke kandang mereka untuk makan dan bersantai atau melakukan apapun yang mereka suka. Setiap harinya, 1 ekor sapi dapat menghasilkan 600 liter susu sapi. Proses pemerahan sapi dapat berbeda-beda tergantung teknologi yang digunakan, namun secara umum mereka bekerja dengan prinsip yang sama. Salah satu teknologi yang terbaru adalah pemasangan robot pemerahan sapi, di mana pemerahan ini dilakukan kapanpun sesuai dengan kebutuhan sapi. Ketika sapi merasa perlu pemerahan, mereka akan memasuki alat ini dan robot akan mengidentifikasi sapi dan melakukan prosedur pembersihan dan pemerahan susu. Sementara itu, susu sapi hasil pemerahan dikumpulkan pada silo stainless seperti ini, yang selanjutnya akan diolah sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam botol untuk didistribusikan ke para konsumen. Langkah pertama pengolahan susu adalah pengujian susu untuk memastikan susu tersebut aman dan tidak mengandung sesuatu yang tidak seharusnya ada. Langkah berikutnya adalah proses pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses memanaskan susu hingga suhu sekitar 63 derajat Celcius dan dipertahankan pada suhu tersebut selama setidaknya 30 menit sebelum akhirnya didinginkan. Proses ini terbukti efektif dalam membunuh sebagian besar mikroorganisme patogen yang mungkin ada dalam susu, seperti bakteri Salmonella, E. coli, Campylobacter, tanpa mengubah rasa atau nutrisi yang signifikan. Setelah pasteurisasi selesai, susu disimpan dalam tangki, lalu menunggu gilirannya untuk dibotolkan. Beberapa produk susu keluarga biasanya menggunakan botol kaca untuk produk susu mereka. Hal ini karena wadah botol kaca dapat digunakan kembali untuk produk berikutnya, sehingga lebih ramah lingkungan pada skala yang lebih kecil. Ketika botol-botol tersebut dikembalikan, botol-botol tersebut dimasukkan ke dalam mesin pencuci botol yang memastikan bahwa botol-botol tersebut benar-benar bersih. Botol-botol tersebut kemudian dipindahkan sepanjang ban berjalan menuju mesin pembotolan berikutnya. Sementara untuk produk susu perusahaan dan skala besar, mereka lebih umum menggunakan wadah karton dengan lapisan aluminium, seperti yang Anda kenal dan mudah dijumpai pada toko-toko retail di sekitar Anda.
Dari sinilah produk susu dalam kemasan siap untuk didistribusikan ke para pelanggan dan konsumen produk dairy milk atau susu segar. Dalam industri susu sapi untuk komersial, terkadang harus mengorbankan para anak sapi yang tidak memungkinkan untuk menyusu dari induknya. Anak sapi hanya akan mendapatkan susu sisa atau yang terkontaminasi darah dari para induk sapi, atau yang sudah tidak dipakai atau dapat dijual lagi. Dalam kondisi tertentu, susu sapi yang diberikan untuk anak sapi juga harus dicampurkan bahan tertentu untuk mempercepat pertumbuhan dan menjaga kesehatan anak sapi. Sehingga para peternak sapi menciptakan alat yang disebut dengan papan dot anak sapi atau milk bar. Anak sapi biasanya dibiarkan berkeliaran di daerah peternakan dan biasanya akan diberikan susu dengan sebuah alat yang disebut dengan milk bar. Milk bar ini adalah alat dot sapi portable yang dapat dipindahkan dengan mudah dengan menggandengkannya ke motor ATV. Alat seperti ini dapat menampung susu hingga 500 liter. Ketika kendaraan dan milk bar ini masuk ke area peternakan, anak sapi akan secara otomatis mengikuti kendaraan ini. Untuk menghindari tumpahan pada tabung dan papan dot sapi diberikan keran yang dibuka secara manual. Ketika masuk ke papan dot, para anak sapi akan segera menyedot lewat dot-dot yang tersedia. Satu milk bar semacam ini memiliki 50 dot untuk anak sapi. Sebenarnya teknologi semacam ini sudah dipakai sejak 1989. Dan brand Milk Bar telah memimpin dalam inovasi sistem pemeliharaan dot anak sapi semacam ini.
Salah satu tantangan besar beternak sapi perah di padang pasir adalah kenyataan bahwa sapi-sapi perah menolak untuk makan ketika suhu ruangan terlalu panas. Hal ini membuat produksi susu menjadi menurun dan tidak optimal. Kondisi lingkungan ekstrim seperti di padang pasir telah membuat banyak peternak gagal menghasilkan susu sapi secara massal. Namun, apa yang dilakukan oleh perusahaan Baladna di Qatar ini sungguh luar biasa dan menjadi role model untuk peternakan sapi perah di padang pasir. Kandang sapi di Baladna tidak hanya menjadi peternakan yang modern, namun juga dikenal sebagai peternakan bintang 5 untuk para sapi perah. Mari, rekayasa teknologi ajak kalian mengunjungi peternakan sapi perah di padang pasir di Qatar. Untuk menjaga suhu dan kelembaban yang ideal, peternakan ini menempatkan sapi-sapi perah ini di kandang dengan terowongan berventilasi. Dengan memanfaatkan begitu banyak kipas yang dikendalikan lewat komputer dengan panduan sensor-sensor yang banyak dipasang di bagian kandang. Hal ini memungkinkan udara memasuki gedung melalui kipas besar dan udara diganti setiap 45 detik. Sistem ini juga memungkinkan penyesuaian kondisi ruangan berdasarkan kondisi cuaca di sekitar kandang. Untuk memaksimalkan pertumbuhan sapi dan produk susu, di kandang ini tim pembibitan akan menginseminasi semua sapi melalui inseminasi buatan untuk melihat genetik dasar dari sapi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pakan dan kondisi berdasarkan susunan genetiknya. Hal ini memungkinkan perawatan maksimal tanpa menggunakan obat perangsang atau pertumbuhan sapi dalam memaksimalkan tumbuh kembang sapi. Selain itu, pemeriksaan ini memungkinkan menghasilkan turunan sapi terbaik untuk generasi selanjutnya. Setiap sapi perah di sini melahirkan sekali dalam setahun. Kemudian pemeriksaan lainnya dilakukan dengan mengambil sampel darah dan susu secara teratur untuk diperiksa di laboratorium sebagai pertimbangan keputusan hal-hal yang diperlukan. Laboratorium dikembangkan untuk memungkinkan program pengawasan penyakit dan layanan diagnostik. Selain itu, peternakan ini memberikan program vaksinasi untuk perlindungan terbaik di setiap tahapan kehidupan sapi. Sapi-sapi ini diberi makan jerami dengan campuran konsentrat yang diracik secara mandiri. Selain itu, sapi-sapi ini diletakkan di kandang yang berpasir. Di gedung inilah pakan ternak untuk sapi di Qatar diracik. Setiap umur sapi memiliki racikan makanannya sendiri, disesuaikan dengan tumbuh kembang dan juga kebutuhan produksi susu sapi. Pakan sapi secara umum terdiri dari rumput alfalfa kering, silase jagung, kedelai, biji kapas, dedak gandum, barley, dan bahan lainnya. Traktor-traktor ini akan mengangkut dan membawa ke mesin pencampur, di mana komposisi diformulasikan oleh ahli gizi dari Amerika. Setiap bahan dicampurkan dalam kurun waktu dan konsistensi yang tepat. Setiap batch ditimbang dan diukur dengan perangkat lunak yang disebut dengan easy feed. Selanjutnya, hasil pakan ternak yang sudah selesai dicampur akan dituangkan ke truk-truk pengangkut. Truk pengangkut ini akan segera membawa ke kandang dan menuangkannya di dekat barisan sapi-sapi ini.
Sementara itu, salah satu usaha untuk menghindari kontaminasi dan penyakit dari luar, peternakan ini memberlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat untuk orang-orang luar yang akan berkunjung atau masuk ke area peternakan. Beralih ke kandang persalinan bayi sapi. Proses peternakan ini bermula ketika bayi sapi ini dilahirkan. Hal pertama yang dilakukan oleh pekerja adalah memberikan nomor identifikasi yang dipasang di telinga. Kerah nomor ini selanjutnya akan digunakan untuk melacak dan memantau kesehatan setiap sapi dan juga produksi susu yang dihasilkan kemudian hari. Selanjutnya, sapi yang baru dilahirkan ini akan dengan segera diberi minum susu kolostrum untuk menjaga kesehatannya. Setelah mendapatkan susu kolostrum pertamanya, anak sapi akan dibawa ke truk oleh pekerja yang selanjutnya akan dibawa menuju kandang perawatan bayi sapi selama 2 bulan dalam kandang-kandang yang terpisah. Untuk perawatannya, pekerja akan memberikan susu dengan botol-botol khusus ini. Pekerja akan menyebarkan susu ini dengan traktor dan meletakkan botol ini pada rangka tempat susu yang sudah didesain dengan bentuk botolnya. Anak sapi muda mendapatkan susu 3 kali dalam sehari. Dan setelah anak sapi memiliki umur 50 hari, anak sapi ini akan disapi secara bertahap dengan mengurangi jatah susu mereka. Kemudian setelah anak sapi keluar dari kandang perawatan bayi, anak sapi muda ini sudah tidak mendapatkan jatah susu mereka. Di kandang baru mereka, anak sapi mulai dicampur di mana setiap kandang terdiri dari 10 hingga 20 sapi muda. Mereka akan tetap berada dalam grup hingga beranjak dewasa. Mereka akan dibesarkan hingga berumur 12-13 bulan, di mana mereka selanjutnya akan dikawinkan. Setelah dikawinkan, mereka akan mengandung selama 10 bulan. Sehingga mereka akan mulai menghasilkan susu setelah berumur 2 tahun. Peternakan sapi perah ini dapat memerah susu hingga 12.000 sapi dan menghasilkan 400.000 liter susu setiap hari. Setiap satu sapi diperah 4 kali dalam sehari, di mana setiap sapi mampu menghasilkan 38 liter per hari. Total tempat atau mesin pemerahan susu di tempat ini terdapat 6 mesin, yang terdiri dari 4 perah utama dan 2 berada di ruang linier. Satu tempat pemerahan susu dapat menampung 100 sapi sekaligus. Sementara tempat pemerahan lainnya hanya menampung 80 sapi. Waktu yang dibutuhkan bagi seekor sapi untuk memasuki ruangan pemerahan, mensterilkan, dan pemasangan alat penyedot susu hanya sekitar 6 menit. Peternakan ini dapat memproduksi 1 ton dan 600 kilo susu dalam waktu 6 menit dengan bantuan pemerahan susu otomatis. Selanjutnya, susu sapi akan dialirkan dari ruangan pemerahan ke truk-truk pengangkut yang akan membawanya ke pabrik pengemasan. Setelah sampai di pabrik pengemasan, susu akan diambil sampelnya dan akan dianalisis, di mana analisis ini dapat selesai hanya dalam waktu 30 detik. Setelah mendapatkan hasil penelitian dan hasilnya yang baik, susu ini segera diproses dengan sistem standar pengolahan susu yang dianjurkan oleh WHO.
Kemudian susu ini akan dikemas dan didistribusikan ke seluruh pasar di Qatar. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, harga daging sapi masih terhitung terjangkau untuk dikonsumsi setiap bulan. Namun mungkin hanya sedikit dari kalian yang mampu membeli daging sapi Jepang yang terkenal dengan nama Wagyu. Daging sapi ini diperoleh dari 4 ras utama sapi-sapi yang diproduksi di Jepang. Daging sapi ini dihargai karena corak daging marmernya dan rasa menteganya. Wagyu A5 yang bermutu tinggi dapat memiliki harga hingga 7 juta sampai 14 juta per kilogram. Dengan harga satu ekor sapi sendiri dapat terjual hingga 431 juta rupiah. Lalu, apa yang membuat dagingnya sangat mahal dan bagaimana proses peternakannya? Kita akan membahasnya pada liputan kali ini. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Istilah Wagyu secara harfiah diterjemahkan menjadi sapi Jepang. Dan umumnya mengacu pada 4 ras utama sapi-sapi yang dibiarkan untuk ketahanan fisik sehingga memberi mereka lebih banyak sel lemak intramuscular. Lemak sapi ini didistribusikan lebih merata di seluruh dagingnya. Otot inilah yang menyebabkan daging sapi Wagyu terlihat merah muda dan memiliki rasa yang sangat lembut. Untuk menjaga kualitas sapi Wagyu ini, pemerintah Jepang mengatur dengan ketat produksi Wagyu. Daging Wagyu dinilai pada 2 faktor utama, yaitu berapa banyak daging dapat dihasilkan dan kualitas corak daging Wagyu. Bahkan daging Wagyu dibagi menjadi 5 kategori tingkatan kualitas yang bersertifikat untuk dijual di Jepang. Semakin tinggi grade-nya, semakin tinggi harga jualnya. Lalu, bagaimana sapi-sapi Wagyu ini diternakan? Sebenarnya, teknik memelihara sapi Jepang akan dapat berbeda-beda di setiap peternak dan daerah di mana sapi ini dibesarkan. Walau begitu, ada mitos yang sangat terkenal tentang peternakan Wagyu,
yaitu di mana sapi-sapi Jepang ini dibesarkan dengan rutinitas sapi yang dipijat oleh para pekerja dan diberi minuman bir. Hal semacam ini tidak sepenuhnya benar. Seperti halnya peternakan sapi pada umumnya, peternakan sapi Jepang juga dibagi menjadi dua, yaitu peternakan yang mengkhususkan diri untuk pembibitan dan peternakan sapi Jepang untuk penggemukan. Cerita peternakan sapi Wagyu ini bermula dari peternakan sapi Jepang untuk pembibitan. Pemilihan bibit sapi Jepang ini melalui sistem grading dan penilaian ketat sebelum akhirnya akan dikawinkan dan dikembangbiakan. Selain itu, selama masa pembuahan, sapi akan selalu dipantau, bahkan diberi menu diet khusus untuk menjaga anak sapi dalam kandungannya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghasilkan anak sapi berkualitas tinggi sebagai penghasil daging Wagyu nantinya. Selanjutnya, setelah sapi ini dilahirkan, sapi ini akan dibesarkan hingga berumur sekitar 10 bulan. Sebelum akhirnya dijual di pelelangan sapi kepada peternak baru yang akan menggemukkan anak sapi ini. Dalam proses penggemukan sapi Wagyu ini, peternak dapat menjual dengan harga hingga 40 kali lipat dari harga beli ketika sapi ini masih berumur 10 bulan. Sapi Jepang akan dibesarkan pada kandang setengah terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Sehingga sapi-sapi ini dapat menikmati suasana yang tenang dan segar khas daerah pegunungan untuk membuat sapi-sapi ini bebas dari stres. Lantai kandang sapi akan diberi skam untuk mengurangi bau dan juga sebagai bahan campuran pembuatan pupuk kompos dalam upaya pemanfaatan kotoran sapi. Pupuk kompos ini selanjutnya digunakan untuk pertanian padi di sekitar peternakan. Dan jerami dari pertanian beras digunakan sebagai pakan ternak sapi Jepang. Hal ini membuat ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kebersihan sapi Jepang ini juga sangat dijaga. Mulai dari memandikan hingga memotong kuku kaki sapi dilakukan secara rutin. Sapi-sapi ini selama masa penggemukannya akan diberi makanan campuran serat dan energi tinggi konsentrat yang terbuat dari beras gandum dan jerami. Sapi-sapi ini akan sering diberi makanan ini 3 kali sehari selama hampir 2 tahun, sampai sapi ini memiliki hampir 50% lemak. Sapi Jepang dilarang untuk diberi pakan yang mengandung antibiotik serta hormon pertumbuhan. Hal ini bertujuan untuk menonjolkan rasa asli dari daging Wagyu itu sendiri. Kadar lemak, warna, dan marbling alias sebaran lemak menjadi kriteria yang diupayakan secara maksimal. Sapi-sapi ini sepanjang hari akan berada di kandang dan hanya sapi hamil yang diizinkan untuk merumput di padang rumput sepanjang proses penggemukan. Selain karakteristik daging dan jenis sapi, harga mahal ini juga dipengaruhi oleh mahalnya harga impor dari sejumlah besar pakan terkonsentrasi yang digunakan selama periode penggemukan ini. Setiap sapi unggulan dapat menghabiskan berton-ton pakan selama masa penggemukannya. Setelah sapi Jepang memiliki umur potong sekitar 34 bulan, sapi-sapi ini akan diangkut ke tempat pelelangan sapi. Selanjutnya, sapi ini akan ditampilkan dan dilelang
pada tempat pemotongan Wagyu. Sapi Jepang ini dapat memiliki harga mulai dari 431 juta rupiah. Salah satu pabrik pemotongan Wagyu yang paling terkenal dan berperan penting adalah pemotongan Matsusaka Wagyu dari prefektur Mie yang pernah menghasilkan daging sapi betina eksklusif yang dijual dengan harga 50 juta yen atau sekitar 541 juta rupiah. Sementara itu, dalam proses penjualannya, pemerintah Jepang memiliki peraturan secara ketat akan pendistribusian Wagyu berdasarkan kualitasnya. Setelah dipotong, daging Wagyu harus lulus pemeriksaan kualitas dan sertifikat untuk mendapatkan kategori dan keterangan pada daging yang dijual. Dalam dunia perdagingan terdapat level yang menentukan seberapa berkualitas daging tersebut. Menurut halaman Crowded Cow, label A untuk yang berkualitas superior dan label B untuk yang biasa saja. Sedangkan label C untuk yang di bawah standar. Sementara itu, pemberian angka 1 hingga 5 merepresentasikan kualitas dari beberapa karakteristik. Beberapa di antaranya adalah tingkatan guratan yang ada, warna daging, dan seberapa rata sebaran lemak yang ada dalam daging tersebut secara keseluruhan. Beginilah proses transportasi ternak hidup dari satu negara penghasil ternak sapi ke negara lainnya. Setiap tahun, negara-negara dengan peternakan tinggi dapat mengekspor ternak senilai miliaran dolar. Setelah ternak-ternak ini dipilih, mereka akan diarahkan untuk masuk menaiki truk yang Ketika sampai di dermaga, hewan ternak ini akan diarahkan dengan jalan khusus yang menghubungkan dari truk kontainer langsung menuju kapal dengan pembatas besi di sebelah kanan dan kiri, sehingga memudahkan hewan ternak ini untuk berjalan langsung ke dalam kapal. Selanjutnya, kita akan berpindah menuju bandara dan melihat bagaimana ternak-ternak ini dipindahkan. Untuk penerbangan hewan ternak akan dicek sampel dan kriteria hewan yang lebih ketat.
Sehingga terkadang ada beberapa hewan ternak yang akan ditolak untuk ikut diterbangkan. Berbeda dengan kondisi di dermaga, di mana kapal-kapal memiliki ruang yang cukup untuk kandang khusus untuk menampung ternak-ternak ini. Sehingga kondisi ini memungkinkan ternak untuk digiring masuk ke dalam kandang yang berada di dalam kapal. Namun, kondisi ini berbeda di mana pesawat memiliki ruang yang lebih sempit, sehingga efisiensi tempat sangat diutamakan. Untuk menyiasati gerakan hewan yang berlebih, setiap 10 hingga 20 ekor ternak akan dimasukkan kandang yang terbuat dari kayu atau besi yang diberi pembatas jaring-jaring. Kemudian, kotak-kotak inilah yang akan digunakan sebagai pembatas antara hewan ternak di dalam kargo. Dalam penerbangan yang sangat jauh, terkadang pesawat-pesawat ini harus transit di negara tertentu untuk mengisi bahan bakar seperti apa yang dilakukan pesawat ini. Beginilah kondisi transportasi modern untuk mengekspor hewan ternak hidup untuk tujuan daging atau bulu.